perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin membahas mengenai PPh pasal 25 dan PPh pasal 26. Sebelum itu, perkenalkan, inilah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya Aprilia Wardani Putri, nomor absen 5. Halo, perkenalkan nama saya Atika Devi Anugrani Putri dengan nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Nazmi Firdausi, nomor absen 20. Perkenalkan, saya Nurobiatul Adhawiyah, absen 21. Pasal 25 adalah pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan untuk setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Ketentuan yang mengatur PPh pasal 25 yaitu adalah pasal 25 Undang-Undang PPh nomor 94 tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, dan Peraturan Pemerintah. Adapun ketentuan atau penentuan besarnya pasal 25 dilihat dari sisi umum, yang kedua besaran angsuran, yang ketiga dalam hal tertentu, yang keempat ada wajib pajak bank, yang kelima selain wajib pajak bank, yang keenam wajib pajak BUMN dan BUMD, yang ketujuh wajib pajak baru, yang kedelapan wajib pajak orang pribadi atau pengusaha, yang kesembilan yaitu atau yang terakhir ada wajib pajak yang berusaha dalam bidang penambangan. Siapa yang berkewajiban untuk membayar atau menyetor PPh pasal 25? Yang berkewajiban menyetor PPh pasal 25 yaitu orang pribadi dalam negeri atau orang yang menerima penghasilan di atas PTKP sehubungan dengan pekerjaan dari badan-badan yang tidak wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana yang dimaksud pasal 21 ayat 2 Undang-Undang. Tata cara perhitungan PPh pasal 25. Yang pertama, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang berdasarkan laba fiskal pada tahun sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan kerugian yang masih bisa dikompensasikan jika memang terdapat kerugian. Selanjutnya, diperhitungkan dengan penghasilan dan beban yang tidak teratur pada tahun berjalan. Dari penghasilan kena pajak sebelumnya, maka akan dapat dihitung berapa besarnya PPh terutang yang akan dijadikan dasar perhitungan PPh 25. Lalu dikurangi dengan PPh yang sudah dipungut atau dipotong oleh pihak lain seperti PPh pasal 21, PPh pasal 22, dan juga PPh pasal 23. Serta juga PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan seperti PPh pasal 24. Kemudian dibagi 12 atau jumlah bulan pada bagian tahun pajak. Berikut adalah contoh perhitungan PPh pasal 25. Pada SPT tahunan PT Adikarya tahun 2020 diketahui laba fiskal tahun 2020 adalah sebesar Rp181.421.428,57 dengan omset sebesar Rp55.345.345.500. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi rugi fiskal sebesar Rp10 juta. Adapun PPh yang dipotong dan dipungut pihak lain adalah sebagai berikut. PPh pasal 22 sebesar Rp10 juta, PPh pasal 23 sebesar Rp2.500.000, dan juga ada PPh pasal 24 sebesar Rp7.500.000. Keterangan yang didapat dari laporan keuangan PT Adikarya dalam tahun 2020 terjadi penjualan aset tetap berupa gedung kantor dengan laba penjualan sebesar Rp10 juta. Di dalam tahun 2020 juga terjadi kerugian kebakaran mesin produksi. Oleh perusahaan, aset tersebut dikeluarkan dari neraca dan selisihnya didebet sebagai kerugian pelepasan aset tetap sebesar Rp10 juta. Berikut adalah nominal perhitungan
PPh pasal 25. Terdapat laba bersih fiskal pada tahun lalu sebesar 188.571.428,57, kemudian dikurangi dengan kerugian yang masih bisa dikompensasikan, yaitu sebesar 10 juta, lalu dikurangi dengan penghasilan tidak teratur sebesar 10 juta, lalu ditambah dengan beban tidak teratur sebesar 10 juta. Kemudian didapat penghasilan kena pajaknya adalah sebesar 178.571.000. Lalu PPh sebagai dasar perhitungan didapat dari 22% dikali penghasilan kena pajak sebelumnya dan menjadi Rp39.285.620. Lalu hasil tersebut masih dikurangi dengan PPh pasal 22 sebesar 10 juta, lalu dikurangi dengan PPh pasal 23 sebesar 2.500.000, kemudian juga dikredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Kemudian didapat dasar perhitungan PPh pasal 25 adalah sebesar Rp19.285.620. Kemudian besarnya angsuran PPh yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2020 adalah 19.285.620 dibagi 12 atau banyaknya bulan pada bagian tahun pajak, dan didapat hasil sebesar Rp1.607.135. Berikutnya adalah wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyetor PPh pasal 25. Yang pertama adalah wajib pajak yang hanya memperoleh penghasilan yang telah dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan tersendiri. Yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak. Kemudian yang ketiga adalah wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas. Apa sih PPh pasal 26 itu? PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia. PPh pasal 26 sendiri sering disebut sebagai pajak atas penghasilan yang diterima dari Indonesia oleh orang asing. Selanjutnya ada ketentuan yang mengatur, di mana terdiri dari yang pertama, Pasal 26 Undang-Undang PPh, yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 KMK 04 1994, yang ketiga, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 25 PJ 4 1995, yang keempat ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 434 KMK 04 1999, yang kelima ada Menteri Keuangan Nomor 82 PMK 03 2009. Yang keenam ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 140 PMK 03 2010. Yang ketujuh ada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 258 PMK 03 2008. Yang ke-8 adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14 PMK 03 2011, yang ke-9 Peraturan Dirjen Pajak per 52 PJ 2009. Selanjutnya ada pihak yang ditunjuk sebagai pemotong, di mana terdiri dari pertama badan pemerintah, selanjutnya subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Terutang saat dibayarkan disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Oke, selanjutnya ada objek dan tarif, di mana penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 20% dari jumlah bruto bersifat final.
yang terdiri dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang. Yang ketiga ada royalti, sewa, dan pendapatan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang keempat ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan lainnya. Yang kelima yaitu hadiah dan penghargaan. Yang keenam yaitu pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh yaitu premi, swap, dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir yaitu keuntungan karena pembebasan utang. Oke, berikut contoh soalnya. Jadi perhitungan PPh pasal 26 yang harus dipotong oleh PT Mandala adalah sama dengan 20% dikalikan 2.500 dikalikan 13.362 rupiah sama dengan 20% dikalikan 33.405.000 rupiah dengan hasil 6.681.000 rupiah. Jika Maximilian memperpanjang kontraknya sehingga berada di Indonesia telah melebihi 183 hari atau time test, maka statusnya dalam negeri PPh yang telah dipotong tersebut menjadi bersifat tidak final. Untuk objek pajak yang ketiga adalah atas penghasilan dari penjualan saham perseroan yang diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final atau perkiraan penghasilan neto sebesar 25% dari harga jual. Objek yang keempat adalah atas pembayaran premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarifnya sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto. Dan yang kelima, penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan tarif 20%. Selanjutnya ada kewajiban pemotong PPh pasal 26. Yang pertama, memberikan bukti potong PPh 26 atas nama WP luar negeri. 2. Menyetor PPh 26 yang dipotong ke kantor penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 10 hari setelah terutangnya pajak SSP atas nama pemotong. Ketiga, melaporkan penyetoran dan pemotongan pajak dengan menggunakan SPT Massal PPh 26 ke KPP tempat pemotong pajak terdaftar sebagai WP. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman mengenai objek pajak yang ketiga, maka kami tampilkan contoh soalnya. Bisa dilihat di dalam contoh soal tersebut dan bisa dibaca sendiri untuk soalnya. Kemudian di sana tertera pemotongan PPh pasal 26, jawabannya adalah A oleh PT Pratama. Yang pertama, cara menghitungnya adalah 20% dikali 25% dikali 22 miliar sama dengan 1 miliar 100 juta rupiah. Dan B oleh PT Patria, cara menghitungnya adalah 20% dikali 25% dikali 4 miliar sama dengan 200 juta rupiah. Oke, itulah tadi penjelasan singkat dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, langsung saja tulis di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa.